Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 286. Keesokan paginya, Wang Xinyao bangun pagi-pagi. Mengenakan gaun, baik merapikan maupun berdandan. Terakhir, saya juga memakai riasan tipis. Tiba-tiba, dia berubah dari seorang siswi yang sederhana dan imut menjadi seorang wanita cantik berkaki panjang dan anggun. Paman, apa kabar? Apakah aku terlihat seperti bintang? Wang Xinyao terus bergoyang di depan Chen Feng, masih mempertahankan kegembiraannya. Dia tidak tidur sepanjang malam tadi malam. Dia akan menjadi terkenal dan menjadi bintang dengan syuting dan tampil di TV. Melihat penampilanmu yang tidak berharga, kamu mengikuti pamanku dan kamu hanya melihat bintang kecil. Biar ku beritahu, jangan meragukan dirimu sendiri, kamu akan menjadi ratu bintang wanita paling mempesona di kerajaan naga di masa depan. Godaan, Chen Feng membuat Wang Xinyao semakin bersemangat. Mau tak mau aku menutup mulut dan tertawa. Oke, kenapa kamu begitu gila pagi-pagi sekali? Zhang Xinyan keluar dari kamar dan memandang mereka berdua dengan jijik. Menjadi selebriti dan diva hanyalah lamunan. Mata Chen Feng tiba-tiba berbinar dan dia menatap lurus ke arah Zhang Xinyan. Guru Zhang, mengapa kamu berpakaian begitu indah? Hari ini, Zhang Xinyan mengenakan ikat pinggang yang modis dan seksi, dan kakinya yang panjang dibalut stoking berwarna daging. Dengan riasan tipis, bibir merah menyala, dan rambut panjang tergerai di bahunya, dia tampak seperti wanita yang sangat dewasa. Menggugah selera. Dia mengetahui bahwa dia kecanduan Zhang Xinyan, dan menjanda selama 3 tahun lebih buruk daripada kehilangan keperawanannya dalam 1 hari. Aku tidak melakukan apa-apa selama liburan musim panas. Aku belum pernah ke lokasi syuting, jadi aku hanya ingin pergi bersamamu, ikut bersenang-senang, dan bahkan mungkin melihat bintang-bintang. Kata Zhang Xinyan sambil mengeluarkan sepasang ujung tajam dari lemari sepatu-sepatu hak tinggi berwarna ungu. Meningkat, temperamen seluruh orang meningkat lagi. Kamu adalah seorang bintang, mengapa kamu melihat bintang? Chen Feng menyeka air liur dari mulutnya dengan satu tangan dan mendorong Zhang Xinyan ke dalam ruangan. Apa yang terjadi? Saya tidak merasakan apa-apa saat di tempat tidur. Mengapa saat saya berdandan, saya merasa sangat menarik? Mengapa kamu mendorongku? Zhang Xinyan bertanya dengan bingung. Kembalilah dan ganti pakaianmu. Berapa banyak orang mesum yang akan kamu tangkap saat kamu keluar? Meskipun dia didorong oleh Chen Feng, Zhang Xinyan merasa senang ketika dia mendengar Chen Feng mengatakan ini. Hanya saja setiap orang menyukai kecantikan, pada akhirnya dia tetap ngotot memakai pakaian ini dan berkencan dengan Chen Feng. Chen Feng tidak berdaya, dan dia tidak tahu berapa banyak orang yang kecanduan ini. Dia telah melalui ini dan memahaminya. Awalnya saya ingin naik bus, namun pada akhirnya saya memutuskan untuk naik taksi. Dari utara kota ke selatan, jaraknya lebih dari 20 mil, langsung ke pintu masuk Taman Furong Dinasti Tang. Ini adalah pendarahan besar-besaran, yang menyebabkan kerugian lebih dari 40 yuan. Bibi, lihat, ada begitu banyak orang. Sejak Chen Feng dan Zhang Xinyan berdamai, Wang Xinyao memanggil Bibi Zhang Xinyan. Saat ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, banyak orang berkumpul di pintu masuk Taman Tang Furong. Dan berteriak dari waktu ke waktu. Chen Feng menyentuh dompet tipisnya dan menghela nafas, Xinyao, ikuti pamanmu mulai sekarang. Jangan bertingkah seperti gadis desa yang belum pernah melihat dunia. Ingat, kamu akan berada di industri hiburan Longguo di masa depan. Kamu akan disambut oleh lebih banyak orang daripada orang-orang ini di masa depan. Wang Xinyao mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, Paman, apakah kamu mengatakan orang-orang ini sedang menunggu selebriti? Chen Feng berkata, ya, tetapi orang-orang ini harusnya tidak. Aku tahu ada selebritas di sini hari ini, jadi kurasa mereka kebetulan melihatnya, dan mereka berkumpul di tengah kerumunan. Hari ini, upacara permulaan syuting, The Elegance of the Tang Dynasty, akan diadakan di dalam, jadi beberapa aktor utama ada di sini, tetapi mereka baru saja memberitahu beberapa media belum mengumumkannya kepada publik. Dalam kekaguman Wang Xinyao, 3 orang menerobos kerumunan. Setelah akhirnya sampai di gerbang, dia dihentikan oleh satpam. Maaf, kalian tidak bisa masuk hari ini. Ada 4 petugas keamanan, kecuali 2 orang yang mengenakan seragam keamanan, 2 lainnya sebenarnya mengenakan jas hitam. Cukup keren memiliki headset di telinga Anda. Orang yang menghentikan Chen Feng dan yang lainnya adalah seorang pria berjas.
Kami bukan turis. Kami di sini hari ini untuk bergabung dengan kru. Chen Feng sopan. Pria berjas memandang Chen Feng dari atas ke bawah, menundukkan kepalanya, dan tiba-tiba merasa jijik. Tapi ketika dia melihat dua wanita cantik Zhang Xinyan dan Wang Xinyao, ekspresinya langsung berubah. Dia sangat bingung mengapa orang seperti itu membawa dua wanita cantik bersamanya. Dia tidak puas dan memiliki sikap yang buruk. Pria berjas itu berkata kepada Chen Feng, biarkan kru keluar untuk menjemputnya. Sikap pihak lain membuat Chen Feng sangat tidak senang, tetapi dia masih menahan amarahnya. Setelah itu lagi pula, dia di sini bukan untuk menimbulkan masalah hari ini. Mari kita tunggu sebentar. Dia berkata kepada Wang Xinyao dan Zhang Xinyan, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Tepat setelah menelepon, tiba-tiba ada suara berisik di belakangku. Chen Feng berbalik dan melihat dua mobil Mercedes-Benz diparkir di pinggir jalan. Seorang pria dengan tas berlari membuka pintu kursi belakang Mercedes-Benz di depan, dan seorang wanita cantik berambut pendek berkacamata melangkah keluar. Ini Li Qing, selebriti, foto. Kembali dan posting di Moments. Begitu si cantik turun dari mobil, penonton di kiri dan kanan bersorak dan mengeluarkan ponselnya untuk berfoto. Keempat penjaga berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi kerumunan orang di kedua sisi. Pria dengan tas itu berjalan di depan dan berteriak dengan tidak sabar, minggir, jangan menghalangi jalan. Dia sangat mendominasi dan menamparkan pelukan beberapa orang yang lewat yang mengulurkan tangan. Wow, ini Li Qing. Dia seorang selebriti. Saya pernah melihatnya bermain. Wang Xinyao melompat kegirangan dan segera mengeluarkan ponselnya. Meskipun Li Qing bukan bintang besar, dia juga memainkan peran kecil di banyak serial TV dan cukup terkenal. Chen Feng dan yang lainnya memiliki posisi yang menguntungkan karena mereka berkomunikasi dengan penjaga keamanan. Wang Xinyao ingin mengambil kesempatan untuk mengambil foto. Lagi pula, ini pertama kalinya aku melihat selebriti di kehidupan nyata, jadi aku masih sedikit bersemangat. Tetapi pada saat ini, pria yang membawa tas besar itu melotot, berjalan beberapa langkah, dan menjatuhkan ponsel dari tangan Wang Xinyao. Bah! Teleponnya jatuh ke tanah. Brengsek! Teriak pria itu sambil mengertakkan gigi karena kesal. Wang Xinyao tiba-tiba merasa sedikit bodoh, berdiri di sana dengan kaget, bingung. Li Qing mengenakan kacamata hitam, dan lubang hidungnya hampir mengarah ke atas. Dia sangat cuek dan hanya berjalan ke depan, menutup mata terhadap fans atau orang yang lewat di kedua sisi. Dan dia menganggap perilaku para pengawal dan asistennya sebagai hal yang biasa. Kalian berdua tidak punya mata, minggir. Setelah pria dengan tas itu menjatuhkan ponsel Wang Xinyao, dia mengira Zhang Xinyan dan Chen Feng menghalangi pintu, jadi dia melangkah maju dan mendorong mereka. Saat tangannya hendak menyentuh Zhang Xinyan, tiba-tiba pergelangan tangannya terjepit. Ekspresi Chen Feng sangat jelek, bajingan ini berani menindas Wang Xinyao dan Zhang Xinyan, dia tidak ingin hidup lagi. Dia langsung menggunakan kekerasan dan mematahkan pergelangan tangan pria yang membawa tas itu. Kamu benar-benar tidak ada hubungannya. Ini gerbang taman, tempat umum. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Kamu siapa? Juga, kamu mengambil foto ponsel gadis itu. Tidak ada penjelasan hari ini. Aku hancurkan kakimu. Dia benar-benar marah. Sekarang semua selebritas ini merasa benar sendiri dan superior. Bahkan asisten pengawal pun begitu sombong, itu sangat keji. Jika Anda harus memberi jalan kepada orang-orang di jalan, Anda benar-benar mengira mereka bukan apa-apa. Biarkan dia pergi. Adegan tiba-tiba ini tiba-tiba membuat pengawal Li Qing panik. Mereka maju untuk menarik Chen Feng pergi, dan beberapa bahkan ingin mengalahkan Chen Feng. Crazy Chen menyipitkan matanya dan hendak memukuli beberapa orang. Li Qing tiba-tiba berkata, kamu memukul laki-laki saya, bisakah kamu menanggung akibatnya? Bab 287. Melihat cara orang lain menganggap dirinya sombong, sepertinya dia berkata, saya seorang bintang, saya lebih unggul dari orang lain, dan kalian orang biasa masih berani menghalangi jalan saya dan memukul asisten saya. Saya hanya tidak mau untuk hidup. Kemarahan Chen Feng segera melonjak. Para penonton tidak berani mengatakan apapun dan berbicara dengan suara pelan. Selebriti masa kini begitu luar biasa sehingga mereka dijunjung tinggi di atas orang biasa, dan orang biasa harus menghormati mereka. Apalagi sudah banyak kejadian bodyguard selebriti yang mendorong orang di tempat umum sebelumnya, tapi apa yang bisa dilakukan terhadap orang lain? Mereka adalah bintang besar yang memiliki banyak penggemar, jadi apa salahnya mendorong Anda sebagai warga negara biasa?
Setelah mendengar perkataan Li Qing, keempat pengawal Li Qing segera mengepung Chen Feng dengan penuh kewaspadaan, seolah menunggu perintah Li Qing untuk mengalahkan Chen Feng kapan saja. Penjaga keamanan berjas hitam yang semula berada di gerbang, dengan wajah gelap, mencoba menghalangi Chen Feng. "Saudaraku, tolong berhenti membuat masalah. Anda juga membawa orang ke lokasi syuting. Jika Anda menyinggung orang, mereka akan muncul di depan direktur," katanya. Direktur mungkin tidak akan membiarkan Anda bergabung dengan grup karena Anda telah menyinggung Nona Li Qing. Seperti inilah masyarakat sekarang, dan status orang-orang berbeda. Setelah mendengar kata-kata penjaga keamanan di setelannya, Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata, tapi dia tidak berniat melepaskannya. Sebaliknya, dia menatap Li Qing dengan provokatif, dan kemudian meningkatkan kekuatan tangannya. Saat ini, asisten laki-laki yang membawa tas sedang meratap seperti babi yang disembelih. Chen Feng mencibir pada Li Qing dan berkata, "Saya baru saja memukulinya, apa yang dapat Anda lakukan? Katakan, jika Anda tidak meminta maaf kepada keponakan saya hari ini, saya akan membuat Anda berjalan-jalan tanpa makanan." Meskipun tidak ada seorang pun di antara kerumunan berani berbicara, tetapi semua orang tampak bersemangat dan bahkan menyemangati Chen Feng di dalam hati mereka. Jika orang seperti ini dipukuli dengan baik, dia harus dihukum. Wang Xinyao juga sangat bersemangat. Dia mengambil ponselnya, memutar matanya, dan mengeluh kepada Chen Feng dengan marah, "Paman, sudut ponselku retak." Ini jelas untuk menambah bahan bakar ke dalam api dan tidak mengambil itu terlalu serius. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata, "Maka itu tidak sesederhana meminta maaf. Kamu juga harus membayar ponsel keponakanku. Jika kamu tidak melakukan hal yang sama dengan baik, aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa membawa makanan apapun." Dada Li Qing naik turun karena marah, dan dia benar-benar tidak bisa menahannya. Berpikir untuk bertemu hari ini. Dia agak terkenal sekarang, tapi sungguh dibenci dia ditindas dengan cara yang begitu sulit. "Kamu sudah berpikir jernih. Selama aku mengucapkan sepatah kata pun, kamu tidak akan bisa bergabung dengan kru. Selain itu, penting bagi orang-orang untuk sadar diri dan tidak membuat diri mereka sendiri tidak bahagia. Jika kamu sengaja mencari masalah dan ingin menggunakan wajahku untuk menjadi terkenal, kamu telah membuat perhitungan yang salah." Dia tidak peduli jika orang-orang ini juga bagian dari kru, tetapi jika mereka menyinggung perasaannya, mereka tidak akan bisa bergabung dengan kru. Terlebih lagi, dia kini sangat curiga bahwa ketiga orang tersebut sengaja mencoba menimbulkan masalah dan mendapatkan ketenaran. "Bukan kamu yang memiliki keputusan akhir apakah kamu bisa masuk ke kru atau tidak. Aku akan mengatakannya lagi, minta maaf dan bayar teleponmu." Chen Feng sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Li Qing. Dia melamar lebih banyak paksa ke tangannya dan meremas asisten laki-laki itu sampai dia berlutut kesakitan. Begitu dia benar-benar marah, dia jarang berbicara omong kosong kepada orang lain. "Akiang." Li Qing menjadi cemas dan berkata kepada pengawalnya, "Selamatkan Akiang secepatnya. Jika terjadi kesalahan, saya akan bertanggung jawab." Kalimat ini dibuat dengan sangat jelas, dan dia meminta pengawalnya untuk memukulinya. Chen Feng. Akiang adalah sahabat dan asisten laki-lakinya. Tergantung pemiliknya untuk memukuli anjingnya. Penindasan terhadap Akiang tidak dapat diterima. Dengan gaji yang ditawarkan oleh Li Qing, keempat pengawal jangkung ini secara alami bergegas maju tanpa ragu-ragu. Semua penonton menjadi khawatir tentang Chen Feng. Lagi pula, ada 4 orang di sisi lain, jadi mereka pasti akan menderita. Namun, segera setelah itu, terjadi pemandangan yang sangat mengejutkan mereka. Saya melihat Chen Feng memegang pergelangan tangan Akiang dengan satu tangan, dan dengan satu tangan, dia menjatuhkan keempat pria besar itu ke tanah dalam 3 pukulan. "Bagus sekali!" Seseorang berteriak, dan terdengar sorak-sorai dari kerumunan. Sepertinya semua orang sudah lama tidak puas dengan selebritis omong kosong ini. Pertarungan ini sungguh menyenangkan dan penuh empati. Menurutmu apa yang harus kamu banggakan? Bukankah kamu hanya bintang yang rusak? Menurutmu apakah menjadi bintang membuatmu mulia? Chen Feng kembali menendang Akiang ke tanah. Matanya dingin, dan dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Li Qing yang tertegun. Li Qing yang kehilangan pengawalnya akhirnya merasa tidak berdaya. Saat dia mundur, dia menunjuk ke arah Chen Feng dan mengancam, "Jangan datang ke sini, saya akan memanggil polisi." Kali ini, dia menggunakan hak yang dapat digunakan oleh orang biasa. "Panggil polisi." Chen Feng mendengus dingin, "Jika kamu tidak meminta maaf dan tidak membayar ponselmu, tidak ada gunanya bahkan jika polisi datang." Dia melotot, sangat berwibawa,
dan langsung menakuti Li Qing. Maaf, saya salah. Berapa harga teleponnya? Saya akan membayarnya. Li Qing yang tak berdaya tidak bisa menahan amarah Chen Feng dan akhirnya berkompromi. Dia berjongkok dan menangis. Oke. Semburan sorakan lain datang dari kerumunan. Banyak pemirsa mengatakan mereka menikmati menontonnya. Bagaimana situasinya? Saat ini, 7 atau 8 orang buru-buru keluar dari taman. Pemimpinnya, seorang pria berjanggut, melangkah maju dan membantu Li Qing berdiri. Apa yang terjadi? Pria berjanggut itu melihat sekeliling. 4 pengawal Li Qing dan seorang asisten tergeletak di tanah. Direktur Zhang, ini adalah orang yang mengatakan dia bergabung dengan tim dan memukuli pengawal dan asisten saya. Li Qing menunjuk ke arah Chen Feng, merasa berani lagi. Dia pasti membuat Chen Feng menyesal. Dengan posisinya di kru, jika dia menyinggung perasaannya, aktor muda ini tidak akan bisa bergabung dengan kru. Bergabung dengan kru. Asisten sutradara, di mana Anda menemukan aktor ini? Mengapa Anda memukuli seseorang? Tidak peduli hubungan siapa yang memperkenalkannya, keluar dari sini. Direktur Zhang juga marah. Li Qing juga seorang aktor di kru mereka lagi pula, bagaimana dia bisa diintimidasi oleh aktor dan sutradara muda yang belum pernah dia temui sebelumnya. Lagi pula, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh memukul orang. Direktur Zhang, saya akan segera melakukannya. Seorang pria berkacamata yang mengenakan rompi dan topi dengan marah berkata kepada Chen Feng, siapa yang memperkenalkan Anda? Peran apa yang Anda mainkan? Saya katakan sekarang dengan sangat bertanggung jawab, Anda boleh pergi, tidak perlu datang. Situasi ini membuat penonton yang masih bersorak merasa sedikit kecewa. Setelah sekian lama beredar, orang biasa masih belum bisa melawan orang yang mempunyai kekuasaan dan status. Pasti sangat sulit untuk masuk ke dalam grup dan memainkan peran, tetapi hanya karena Anda menyinggung aktris kelas 2, Anda sangat kotor. Sayang sekali. Wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi jelek, kemanapun dia pergi, selalu ada orang yang mengira sedang menindas orang lain. Nama saya Chen Feng. Saya diperkenalkan oleh Ning Xue, Presiden Grup Junlin. Keponakan saya berperan sebagai Putri Taiping ketika dia masih muda. Dia menjadi tenang dan berkata dengan cukup tenang. Putri Taiping. Wang Xinyao tanpa sadar menundukkan kepalanya dan melirik payudaranya. Benar saja, peran ini sangat cocok untuk saya. Mendengarkan kata-kata Chen Feng, asisten direktur tiba-tiba merasa sedikit bingung. Dia ingat bahwa peran Putri Taiping ditentukan oleh direkturnya sendiri. Tuan Chen, ternyata itu Anda. Mendengar kata-kata Chen Feng, ekspresi direktur Zhang berubah drastis. Dia mengabaikan Li Qing dan melangkah maju untuk memegang tangan Chen Feng. Bab 288. Perubahan sikap direktur Zhang mengejutkan semua orang yang melihatnya. Apakah ini akan dibalik? Kali ini melon ini rasanya enak. Tuan Chen, senang bertemu dengan Anda. Segera setelah Anda menelepon, saya membawa kru keluar untuk menjemput Anda. Apa yang terjadi? Direktur Zhang menunjuk ke arah Li Qing dan mengerutkan kening. Sikapnya terhadap Li Qing sangat berbeda dari sebelumnya. Chen Feng diam-diam berpikir bahwa dia tidak menyangka bahwa Ning Xue, seorang gadis, memiliki reputasi yang cukup besar. Dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, baru saja, aku, keponakanku, dan teman-temanku sedang menunggumu di sini. Wanita ini, dengan 4 pengawal dan seorang asisten, entah kenapa menjatuhkan ponsel keponakanku dan mendorongnya, biarkan temanku memberi jalan. Sekarang ponselnya rusak dan temanku juga ketakutan. Ini hanya meminta penjelasan. Jangan khawatir, saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Direktur Zhang buru-buru berkata kepada Li Qing, Li Qing, cepat minta maaf. Sepertinya dia sangat takut pada Chen Feng. Ekspresi Li Qing sangat jelek. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa direktur terkenal Zhang berbisik begitu kejam kepada orang ini? Dia sangat marah, tapi demi perannya, dia tetap menundukkan kepalanya. Ya, tapi begitu dia mengucapkan satu kata, dia disela oleh Chen Feng. Chen Feng berkata dengan tegas, tidak perlu, Direktur Zhang, izinkan saya memberitahu Anda, jika orang ini bergabung dengan kru hari ini, Anda tidak akan lagi menginginkan dana grup Junlin. Jika Anda menyuruh wanita ini keluar, saya akan biarkan grup Junlin berinvestasi tambahan 30 juta yuan. Singkatnya, biarkan wanita ini keluar dari kru, jika tidak, pertunjukan ini tidak akan difilmkan. Beberapa kata ini terlalu sombong. Li Qing benar-benar tertegun sejenak. Dia akhirnya mengerti sekarang bahwa orang ini adalah ayah yang merupakan pendukung keuangan di balik layar. Pantas saja Direktur Zhang begitu sopan,
kini dia akhirnya menyesalinya. Para penonton menikmati melon musim panas di hari yang panas. Melihat wanita ini masih sombong, dia pasti telah bertemu lawan yang tangguh sekarang, yang sungguh menyenangkan. Penjaga keamanan berjas diam-diam senang karena dia hampir membela Li Qing sekarang. Sekarang kalau dipikir-pikir, kalau saja aku berhasil, aku kira aku bisa berkemas dan pulang. Tanpa diduga, pria sombong ini memiliki latar belakang yang begitu keras sehingga sutradara pun takut padanya. Pantas saja dia bisa memimpin dua wanita cantik, itu bukannya tidak masuk akal. Wang Xinyao sangat senang karena dia menegakkan punggungnya. Dia akhirnya menyadari bahwa bahkan sutradara pun takut pada pamannya, jadi dia tidak akan berjalan-jalan di lokasi syuting mulai sekarang. Zhang Xinyan menghela nafas, sial, dia menimbulkan masalah kemanapun dia pergi. Namun dia tetap memandang rendah dunia dengan sikapnya yang mendominasi. Direktur Zhang sangat gembira saat mendengar bahwa Chen Feng ingin menambah 30 juta lagi. Dia meraih tangan Chen Feng dan menjabatnya dengan penuh semangat, "Tuan Chen, terima kasih banyak. Saya telah berpikir untuk mencari investasi untuk menambahkan efek khusus pasca produksi. Anda adalah bantuan yang tepat waktu. Asisten sutradara, pergi dan Li Qing selesaikan prosedur pemutusan kontrak. Dengan 30 juta ini, Li Qing bukanlah apa-apa. Hanya seorang aktor muda dengan kontrak senilai 500.000 yuan. Direktur Zhang, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Kami telah menandatangani kontrak, bagaimana Anda bisa meminta saya untuk mundur dari grup?" Li Qing benar-benar tercengang, dan kontrak diakhiri dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. "Saya masih berpikir untuk membuat drama ini lebih populer, lagi pula, ada banyak aktor ternama yang bisa diajak bekerja sama. Hanya karena asistennya mendorong seseorang, apakah peran ini menjadi usang? Selebriti mana yang tidak seperti ini? Kenapa dia sangat tidak beruntung?" Mata Direktur Zhang melebar dan dia berkata dengan tidak sabar, "Anda masih dapat membatalkan kontrak setelah menandatangani kontrak. Anda hanya memiliki 3 episode. Jika saya membayar Anda ganti rugi, itu sudah berakhir. Jika itu peran besar, dia harus mempertimbangkannya. Siapa yang dapat memainkan peran kecil?" Pada saat ini, salah satu penonton tak dikenal yang sedang menyaksikan kemeriahan tiba-tiba berteriak lantang, "Kamu terus meminta orang untuk tidak masuk lokasi syuting. Sekarang kamu dikeluarkan dari lokasi syuting. Kamu pantas mendapatkannya. Keluar, keluar." Saat ini, Li Qing tidak bisa menahan wajahnya lagi, dan dia hampir menangis karena kata-kata kutukan yang memekakkan telinga. Dia menggigit bibirnya dan kehilangan kesabaran. Dia benar-benar mengancam Direktur Zhang, "Direktur Zhang, ini Di Qinxi. Apakah Anda tidak tahu latar belakang saya? Jika Anda memutuskan kontrak saya akan mempersulit Anda semua untuk berjalan-jalan." Meskipun dia bukan bintang besar, dia tetap memiliki latar belakang. Dengan latar belakang ini, Direktur Zhang tidak boleh menyinggung perasaan. Mendengar ini, Direktur Zhang merasa sedikit malu, dan dia jelas mengetahui latar belakang Li Qing. Tapi ada tambahan investasi 30 juta, dan dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Setelah memikirkannya, demi drama ini, dia melambai kepada Li Qing dan berkata, "Oke, jika ada yang harus Anda lakukan, minta Tuan Kang menelepon saya dan saya akan menjelaskannya kepadanya." "Tuan Kang." Chen Feng tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia menarik Direktur Zhang dan bertanya, "Keluarga Kang yang dia bicarakan adalah keluarga Kang, salah satu dari 3 keluarga besar di Qinxi." Direktur Zhang mengangguk, mengerutkan kening dan berkata, "Tidak apa-apa, Tuan Kang Runyu dan saya bisa menjadi dianggap teman. Saya akan menangani masalah ini, Tuan Chen, ayo masuk dulu." Chen Feng berdiri diam, tapi kali ini menarik. Dia tersenyum dan berkata kepada Li Qing, "Kembalilah dan beritahu Kang Runyu namaku." "Ingatlah, Chen Feng. Kamu dapat menambahkan lebih banyak bahan bakar ke api sesukamu dan lihat apakah dia berani menggangguku." Setelah itu, dia mengambil Zhang Xinyan dan Wang Xinyao bersamanya, mengikuti Direktur Zhang dan memasuki Taman Furong Dinasti Tang. Li Qing tertegun dan membeku di tempat. Apa yang dia pikir sebagai kartu truf terakhirnya sebenarnya tidak berhasil. Nama sutradara Zhang adalah Zhang Mou, dan dia adalah sutradara drama kostum yang relatif terkenal di Tiongkok. Dan, Keanggunan Dinasti Tang, ini adalah karya yang sutradara Zhang menghabiskan waktu 2 tahun untuk memoles naskahnya. Dapat dikatakan bahwa karya ini adalah mahakarya Zhang Mou dan dia mengerahkan seluruh upayanya untuk mewujudkannya. Namun karena tata letaknya yang terlalu besar, banyak orang yang tidak optimis dengan drama ini dan tidak mampu menarik investasi. Pada akhirnya entah bagaimana bisa terlibat dengan Junlin Group.
Perusahaan media dan hiburan Junlin Group akhirnya memutuskan untuk menginvestasikan 150 juta untuk mendukung pembuatan film drama ini. Jika Zhang Mou sangat menghargai Chen Feng, itu karena Ning Xue, Presiden grup Junlin, secara pribadi menelepon Zhang Mou. Jelas sekali bahwa Chen Feng adalah orang yang sangat penting di grup Junlin. Sejumlah besar orang berjalan menuju lokasi permulaan, dan Zhang Mou sangat berterima kasih kepada Chen Feng. Chen Feng juga mendesak Zhang Mou untuk lebih menjaga Wang Xinyao karena dia tidak bisa berakting dan masih anak-anak. Tuan Chen, yakinlah. Putri Taiping tidak memiliki banyak drama remaja, hanya 15 adegan, 3 atau 5 episode. Penampilan Nona Wang Xinyao sangat cocok untuknya. Dengan sedikit pelatihan, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Jika ada peluang di masa depan, saya akan memiliki lebih banyak di drama lain. Untuk peran penting, Anda dapat membiarkan Nona Xinyao mencoba lagi, dan saya jamin dia setidaknya akan menjadi pemeran utama wanita kedua. Zhang Mou juga seorang aktor berpengalaman dan sangat pandai berbicara. Wang Xinyao sangat senang karena dia sudah berfantasi tentang hari-harinya berakting sebagai bintang besar. Terima kasih banyak, Direktur Zhang. Jika Anda memiliki drama di masa depan, Anda harus meminta grup Junlin kami untuk berinvestasi di dalamnya. Chen Feng bahkan lebih berpengalaman. Siapa yang tidak akan mengatakan itu jika Anda memiliki sesuatu? Teman baik, kata-kata ini secara langsung membuat Zhang Mou semakin bersemangat, dan dia hampir menganggap Chen Feng sebagai dewa kekayaan. Lihat, itu Chen Yan dan Bai Xian. Tiba-tiba, Wang Xinyao menunjuk ke kejauhan dan berteriak dengan penuh semangat. Di kejauhan, sebuah panggung kecil didirikan di tepi danau kecil, dengan spanduk merah digantung di latar belakang panggung, bertuliskan, keanggunan dinasti Tang, akan segera dimulai. Di bawah meja terdapat meja yang dilapisi kain merah dan tempat pembakar dupa. Di pinggiran, selusin reporter telah menyiapkan mesin mereka dan mengepung seluruh panggung. Para aktor yang tersebar berdiri di samping, berbicara dengan tenang kepada yang lain. Dua nama terbesar di antara mereka adalah bintang muda populer Chen Yang dan Dewi Bai Xian, yang dikenal sebagai bintang tercantik. Saat dia melihat Bai Xian, Chen Feng tiba-tiba berhenti. Aku tampak sedikit melamun. Bab 289. Wang Xinyao melihat ke kejauhan dengan penuh semangat. Ketika dia berpikir untuk bisa bekerja sama dengan dua bintang lalu lintas populer ini, dia hampir mati karena kebahagiaan. Tapi Zhang Xinyan sangat menyadari bahwa suasana hati Chen Feng agak aneh. Dia mengikuti pandangan Chen Feng, dan indera keenam seorang wanita tiba-tiba membuatnya fokus pada Bai Xian. Jauh di lubuk hatinya, tiba-tiba ada tangan yang seolah menarik hatinya. Mungkinkah ada masa lalu antara Chen Feng dan aktris paling populer di Kerajaan Naga? Tuan Chen, hari ini adalah upacara pembukaan. Beberapa aktor terkemuka ada di sini. Yang terbesar adalah Chen Yang dan Bai Xian. Sejujurnya, tidak mudah untuk mengundang mereka. Sayangnya, biayanya lebih dari setengah anggaran, harga aktor saat ini terlalu tinggi. Zhang Mou tiba-tiba berkata dengan penuh emosi. Dalam beberapa tahun terakhir, para sutradara di lingkaran mereka merasa terganggu oleh tingginya harga aktor. Silakan pekerjakan aktor-aktor berbakat tanpa traffic, tidak ada jaminan rating, dan produser tidak akan setuju. Adapun ceruk lalu lintas kontemporer ini, tidak hanya harganya yang mahal, tetapi kemampuan aktingnya bahkan lebih buruk. Tapi anehnya orang-orang ini bisa membuat serial TV, meski gambarnya dipotong, mereka tidak perlu khawatir kehilangan rating. Dalam lingkungan yang berubah bentuk seperti ini, kualitas serial TV saat ini anjlok. Semua uang dihabiskan untuk merekrut aktor, jadi bagaimana mungkin masih ada uang yang tersisa untuk menyiapkan adegan dan membuat efek khusus pasca produksi? Jika Anda bisa menyimpan, simpan, dan buatlah dengan jelek. Ujung-ujungnya banyak kritik di internet, dan tetap saja sutradaranya yang dikritik. Kepada siapa aku bisa memberitahumu hal ini? Saat itulah Chen Feng sadar, dan tiba-tiba sebuah percakapan muncul kembali di kepalanya. Saudara Chen, saya pasti akan menjadi aktor yang kuat di masa depan. Saya pasti tidak akan menjadi vas bunga. Saya juga akan menjadi bintang wanita paling terkenal di seluruh kerajaan naga. Saya juga akan pergi ke Hollywood untuk bertemu Leonardo DiCaprio. Kamu terlihat tidak pantas. Kasihan sekali vasnya. Juga, jika kamu pergi ke Hollywood, Saudara Chen akan menemukan cara untuk mendukungmu, dan kamu pasti akan menjadi bintang wanita paling terkenal di kerajaan naga. Jika kamu pergi ke Hollywood, jika bocah itu Leonardo menculikmu, aku dengan siapa kamu dapat berbicara? Saudara Chen,
Dia adalah seorang idola, dan kamu adalah pria yang paling aku cintai, dan itu tidak akan pernah berubah dalam hidupku. Chen Feng mau tidak mau tersenyum, tapi tak lama kemudian, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan kemudian Leng Jun turun. Dia berkata kepada Zhang Mo, dominasi para aktor hanya dapat menunjukkan bahwa negara kita makmur. Jika kita mengejar tahun-tahun perang, orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang paling menyedihkan. Siklus sejarah telah menunjukkan bahwa banyak hal yang dapat menyebabkan naik turunnya dunia bisa dipelajari dari para pelakunya. Fenomena mengerikan seperti itu merupakan simbol kemakmuran nasional, sungguh menyedihkan. Itulah yang dikatakan Tuan Chen, ayo pergi. Zhang Mo memimpin semua orang melintasi jembatan lengkung menuju lokasi permulaan. Kerumunan yang awalnya lepas segera berkumpul. Direktur, upacara pembukaan dimulai pukul 9. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Direktur, mari kita berfoto bersama dengan semua aktor terlebih dahulu. Direktur, ini pidato Anda. Yang utama adalah perkenalkan aktor kita kepada teman-teman jurnalis. Sutradara, kedua aktor tidak puas dengan urutan pembakaran dupa. Mari kita lihat apakah kita bisa menyesuaikannya. Begitu dia memasuki dunia startup, Zhang Mo disambut oleh sekelompok orang. Dikelilingi. Dia adalah pencipta dan sutradara utama drama ini, dan dia perlu mengambil keputusan dalam banyak hal. Saat itu, ada seorang pria parubaya berambut pendek, berkumis, dan berjas putih, ditemani 6 pengawal. Di sebelahnya, ada seorang asisten wanita yang sangat cantik memegang payung untuknya. Bisa dikatakan sangat mengesankan. Nona Bai yang cantik, wow, Anda benar-benar lebih cantik secara pribadi daripada di TV. Saya ingin mengajak Anda makan malam di restoran berputar Wells Hotel paling elegan di Qincy malam ini, dan menikmati malam yang indah pemandangan Qincy. Dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya, berjalan ke arah Bai Xian, dan segera mengulurkan tangannya, membuat undangan yang sangat sopan untuk pria barat. Saat melakukan aksinya, jam tangan Harry Winston yang dikenakan di tangan kirinya terungkap. Edisi terbatas global, bernilai lebih dari 1 juta yuan. Zhang Mo sedang sibuk ketika dia tiba-tiba melihat sekilas pria berjas putih, dia segera mendorong orang-orang di sekitarnya dan berlari ke Bai Xian. Dia buru-buru memperkenalkan Bai Xian, Nona Bai, ini Tuan Lou Yue Lou kami dari Qincy. Dia mendengar bahwa Anda berpartisipasi dalam permainan kami dan segera menginvestasikan 20 juta, tetapi dia adalah pendukung keuangan utama kami. Bai Xian sangat cantik, tanpa satu cacat pun. Tidak hanya itu, dia memiliki sosok ramping dengan proporsi yang sangat baik, dan lebih halus dari para pahlawan wanita di anime. Dia agak kedinginan pada awalnya, tidak mau berbicara dengan pria tak dikenal ini. Tapi setelah mendengarkan perkenalan Zhang Mo, dia tersenyum di wajah cantiknya, mengangguk ke Lou Yue dan berkata, Tuan Lou, senang bertemu denganmu. Suara Bai Xian juga sangat bagus, dan meleleh di telinganya. Lou Yue mabuk. Lou Yue segera sangat gembira, mengulurkan tangan kanannya lagi, dan berkata sambil tersenyum, Nona Bai, kami telah memutuskan untuk makan malam-malam itu. Saya tidak tahu bagaimana perasaan jari-jari putih dan lembut ini ketika disentuh. Di bawah tatapan penuh harap Lou Yue, Bai Xian tidak mengulurkan tangannya untuk waktu yang lama. Saat dia hendak mencari alasan untuk menolak, matanya yang indah bersinar dan dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di kejauhan. Jantungnya berdetak kencang dan berdetak cepat. Itu dia, itu benar-benar dia, Saudara Chen. Matanya yang indah bersinar karena kegembiraan. Bai Xian menatap ke kejauhan dengan tatapan kosong, dan kemudian berjalan keluar secara naluriah. Nona Bai, Nona Bai. Lou Yue berteriak 2 kali, tapi Bai Xian tidak menunjukkan jawaban. Dia sepertinya dirasuki setan dan hanya berjalan dengan kaku. Ekspresi Lou Yue tiba-tiba berubah, dan dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya lagi. Wanita terkemuka ini cukup menyendiri. Sekarang kita sudah sampai di Qincy, kita sudah selesai. Wang Xinyao dibawa oleh asisten direktur untuk mengenal tempat tersebut dan staf lainnya. Chen Feng dan Zhang Xinyan sedang berdiri di bawah pohon willow di tepi danau, angin sepoi-sepoi dan dahan willow bergelantungan, yang cukup sejuk. Zhang Xinyan melirik Chen Feng, matanya yang kusam belum juga tenang. Dia menggigit bibirnya dengan ringan, dan ketika dia marah, dia menolak berbicara dengan Chen Feng. Tetapi pada saat ini, Bai Xian berjalan mendekat, matanya hampir persis sama dengan mata Chen Feng. Zhang Xinyan tercengang melihat Bai Xian, dia menyadari bahwa penampilan dan sosok yang selalu dia banggakan hampir tidak layak untuk disebutkan. Faktanya, dibandingkan dengan wanita ini, saya merasa sedikit vulgar.
Perasaan ini membuatnya langsung merasa rendah diri, dan dia menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya dengan ringan. Di belakang Bai Xian, ada juga sekelompok reporter dengan indera penciuman yang tajam. Mereka memegang kamera dan membidik Bai Xian, takut kehilangan detail apapun. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa pasti ada cerita di balik Bai Xian, yang selalu dingin dan tenang, sehingga kehilangan akal sehatnya. Setelah sesuatu diambil, itu akan muncul di halaman depan besok. Akhirnya, Bai Xian menghampiri Chen Feng dan akhirnya melihat dengan jelas bahwa orang inilah yang dia rindukan. Air mata menggenang di matanya. Dia tiba-tiba memiringkan kepalanya ke kanan, menahan emosinya, tersenyum, dan bertanya dengan lembut, "Saudara Chen, kamu baik-baik saja?" "Papa, kamera tersentak." Kalimat sederhana ini membuktikan bahwa Bai Xian mengenal pria ini dan memiliki hubungan dekat. Bai Xian punya pacar, tuan muda terkenal dari keluarga Chen di Yanjing. Jika dia ada hubungannya dengan pria ini, itu akan menjadi foto curang favorit paparazzi. Sampai saat ini, Chen Feng kembali ke penampilannya yang percaya diri dan dalam, dan mencibir, "Kamu tidak seharusnya memanggilku saudara Chen lagi, dan aku juga harus memanggilmu saudara ipar perempuan, kan?" Bab 290. Bai Xian layak dipuji sebagai wanita tercantik di kerajaan naga dalam satu abad. Fitur wajahnya sangat indah, seolah-olah dilukis, tanpa cacat sedikitpun. Terutama matanya, memang sangat mirip dengan Zhang Xinyan. Namun dibandingkan dengan mata Zhang Xinyan, matanya sedikit lebih menawan dan anggun. Setiap kali Anda berkedip, Anda selalu merasa seperti sedang melihat langit berbintang yang luas. Sebuah stasiun TV pernah mengadakan program di mana 10 orang yang lewat diundang untuk melihat Bai Xian selama 10 detik. 8 dari mereka tidak bisa bertahan dan tersipu malu. Beberapa netizen pernah melakukan polling, dan 70% netizen memilih berpasangan dengan Bai Xian selama 3 hari, dan rela mati segera setelahnya. Daftarnya terus bertambah. Saat ini, Bai Xian mengenakan gaun ungu yang sulit dikendalikan oleh orang biasa, dan mengenakan sepasang sandal kristal. Awalnya tingginya sempurna 1,72 meter, sosoknya tiba-tiba tampak sangat ramping. Kaki lurus dan panjang di bawah stoking berwarna daging tampak seperti diukir dari batu giok. Pinggangnya montok, payudaranya penuh, dan proporsinya sangat bagus. Kurus dan seksi tapi tidak gemuk. Dia memiliki rambut hitam selendang lurus, karena suatu ketika, Chen Feng mengatakan kepadanya bahwa dia paling menyukai penampilan wanita dengan rambut hitam lurus. Dia memakai lipstik tipis karena Chen Feng pernah berkata bahwa dia menyukai penampilannya yang elegan. Jadi dia selalu melakukannya. Dan temperamen yang terpancar dari seluruh tubuhnya juga unik. Secara alami mulia dan anggun, tetapi sedikit dingin dan putih bersih, terkadang sedikit menawan. Ini sangat tercampur, tapi tidak dibuat-buat, tapi pas, menggabungkan semua kelebihan menjadi satu. Memang bisa dikatakan gelar wanita tercantik seabad ini memang pantas didapatkan. Kita sudah 3 tahun tidak bertemu satu sama lain. Melihat keakraban Anda dan saya, kita harus menahan emosi kita dengan tepat. Chen Feng seperti ini, begitu pula Bai Xian. Kamu seharusnya tidak memanggilku saudara Chen lagi, dan aku juga harus memanggilmu saudara ipar perempuan, kan? Kata-kata Chen Feng langsung melukai hati Bai Xian. Matanya terasa sedikit kesepian sesaat, sangat pahit, seperti ada empedu yang tersangkut di tenggorokannya. Status dan posisi yang canggung tersebut justru menjelaskan situasi memalukan kedua orang tersebut. Dan para reporter itu menjadi gila. Satu demi satu, dia ditampar dengan keras. "Ipar. Mungkinkah pria ini adalah tuan? Adik laki-laki Chen? Ini benar-benar berita besar." Kisah berdarah tentang kakak beradik yang jatuh cinta pada orang yang sama juga terjadi pada Bai Xian dan menjadi berita utama. "Xin Yao, kemarilah." Meskipun Chen Feng memperhatikan depresi Bai Xian, dia tidak segera mengirimkan kenyamanan seperti sebelumnya. Dia tiba-tiba berteriak kepada Wang Xinyao di kejauhan. Wang Xinyao, yang sedang berbicara dengan asisten direktur, mendengar Chen Feng memanggilnya dan berlari mendekat. "Halo, idola, saya pendatang baru Wang Xinyao." Menghadapi Bai Xian dari jarak dekat, Wang Xinyao mengaktifkan mode mengejar bintang. "Kamu benar-benar tidak berharga." Chen Feng mengutuk diam-diam, menyipitkan matanya, tersenyum, dan memegang Wang Xinyao dengan tangan kirinya. Dan tangan kanannya memeluk Zhang Xinyan secara alami dan intim. Tangan yang memegang Zhang Xinyan tiba-tiba menggunakan kekuatan, dan tiba-tiba Zhang Xinyan dan dirinya sendiri saling menempel, lalu berkata, "Wanita di sebelah kanan adalah wanitaku, dia sangat baik padaku, aku sangat mencintainya,
dan akankah lindungi dia sepanjang hidupku. Meskipun dia sudah lama memahami hubungan antara wanita ini dan Chen Feng, Bai Xian tetap merasa tertekan ketika Chen Feng memperkenalkannya. Terutama perkataan Chen Feng, aku akan melindunginya seumur hidupku. Ini adalah apa yang pernah dia katakan padanya. Namun kini, semua kebahagiaan menjadi milik orang lain. Sebagai seorang wanita, Zhang Xinyan bisa merasakan suasana hati Bai Xian yang sangat rendah. Dan dia juga sedikit jijik karena Chen Feng menggunakannya untuk merangsang Bai Xian. Melakukan ini hanya menunjukkan bahwa Chen Feng pernah sangat mencintainya, dan dia hanyalah pengganti Bai Xian. Perasaan ini tidak menyenangkan. Chen Feng menyentuh kepala Wang Xinyao lagi dan memperkenalkan, ini keponakanku. Dia suka tampil, jadi aku berencana untuk memujinya dan menjadikannya aktris paling populer di seluruh kerajaan naga. Aku ingin dia pergi ke Hollywood dan menjadi aktor terkenal internasional. Bai Xian sangat patah hati hingga dia hampir tidak bisa bernapas dan hampir tercekik. Mati lemas semacam ini bukanlah mati lemas secara fisik, melainkan mati lemas secara mental. Dia mengerti bahwa Chen Feng ingin mengambil kembali semua hal baik yang telah dia lakukan padanya di masa lalu. Lalu, berikan semuanya kepada orang lain. Sangat kejam. Meskipun Wang Xinyao sangat bersemangat, dia difoto dengan kasar oleh wartawan dan sedang memakan melon besar yang berhubungan dengan dirinya. Namun melihat idolanya sepertinya dianiaya, dia tetap tidak tahan. Mau tak mau aku diam-diam berpikir, pamanku hebat sekali, kenapa dia masih punya masa lalu yang tidak jelas dengan idolanya. Seru sekali. Apakah menurutmu ini balas dendam? Setelah jeda yang lama, wajah pucat Bai Xian memerah lagi. Dia juga wanita yang luar biasa, dia mengendalikan emosinya, memiringkan kepalanya, tersenyum, dan bertanya pada Chen Feng. Bukankah aku harus membalas dendam? Chen Feng bertanya balik. 3 tahun lalu, dia menjalankan misi rahasia tingkat S, dengan nama Sandi Darah Surgawi. Lawan yang dia temui bisa dikatakan memiliki level yang menakutkan, dan mereka hampir lolos dari kematian. Namun kejadian itu secara tidak sengaja berhubungan dengan Bai Xian. Pada saat kritis, Bai Xian memberinya sinyal yang salah, menyebabkan penilaiannya menjadi salah, yang secara langsung menyebabkan musnahnya anggota tim komando Senyan lainnya. 4 orang meninggal secara tragis dan 1 orang cacat. Dalam kemarahannya, langit berlumuran darah dan dia melakukan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Hal ini juga menyebabkan diadili dan akhirnya dipenjarakan di Teluk Guantanamo. Insiden Tianshui sangat melibatkan, dan seluruh ibu kota Yanjing terguncang. Kepala keluarga Chen, Chen Ruiyang, juga merupakan ayah yang dipanggil Chen Feng selama lebih dari 20 tahun. Di saat kritis, demi melindungi keluarga Chen, ia membeberkan rahasia pengalaman hidup Chen Feng. Dia juga meninggalkan hubungannya dengan Chen Feng dan mengusir Chen Feng dari keluarga Chen. Setelah itu, Chen Feng dipenjara. Tak lama kemudian, bintang besar Bai Xian mengumumkan hubungan mereka, dan pria itu adalah Chen Tianming, saudara laki-laki Chen Feng. Dampak kejadian ini terhadap dirinya terlalu besar. Dia membenci Bai Xian karena membunuh 4 anggota komando Senyan. Dia membenci Bai Xian karena menjadi pacar kakaknya. Ini jelas merupakan penghinaan besar baginya. Kebencian ini membuatnya memutuskan untuk menarik kembali kebaikannya kepada Bai Xian. Karena dia tidak pantas mendapatkannya. Bai Xian tersedak oleh emosi dan menundukkan kepalanya dalam diam. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata, Anda harus membalas dendam. Saya bahkan pantas mati. Namun, banyak hal telah terjadi dan sekarang seperti ini. Kita semua harus menerima kenyataan, bukan? Haha. Chen Feng mencibir, dulu aku tidak menyangka kamu akan mengatakan hal seperti itu. Ya, itu terjadi, dan aku akan mencari keadilan bagi semua orang. Kamu mengenalku dengan baik, dan kamu pasti akan melakukan apa yang kamu katakan. Tidak peduli apa pihak lain itu. Siapa itu, bahkan Raja Neraka. Aku akan merontokkan semua giginya. Bai Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, itu urusanmu. Kami tidak ada hubungannya lagi, tapi aku ingin mengingatkanmu untuk tidak hal bodoh. Bagi orang sepertimu, melakukan hal bodoh sekali saja sudah cukup. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.